Namanya Wahyudi dan orang memanggilnya Yudi. Meskipun baru berumur 10 tahun dan masih kelas 4 sekolah dasar, orang tuanya telah mendidik dan melatihnya agar Yudi mengerti kewajiban dan tanggung jawab yang harus dikerjakan secara rutin. Kewajiban yang mau tidak mau harus dikerjakan setiap hari adalah mengembalakan kerbau, hewan ternak orang tuanya. Karena kalau ia sampai lalai, maka hewan-hewan tersebut akan kelaparan dan kehausan. Sementara ayahnya sendiri bertugas mengerjakan sawah dan menyabit rumput. Sedangkan ibunya, beliau berjualan sayur di kedai dibantu kakak perempuan satu-satunya. Sebetulnya kerbaunya tidak banyak, hanya tinggal satu karena pasangannya terpaksa dijual setelah sakit parah tidak dapat disembuhkan. Namun justru karena itu sering menimbulkan masalah bagi Yudi yang masih kecil. Karena kerbau yang hanya sendirian itu kalau melihat ada kerbau lain inginnya selalu lari mengejar lalu bermain bersama. Dan dengan alasan itu kalau mengembala kerbau, Yudi lebih suka sendiri tidak bersama kerbau-kerbau lain. Yudi, ia kepayahan kalau harus berlari-lari mengejar dan mencegat sehabis kerbaunya berlaga. Paling susah memelihara ternak kerbau adalah saat musim kemarau panjang seperti saat ini. Rumput-rumput di jalan desa dan sungai kecil di pinggir sawah tempat biasanya Yudi mengembala kerbau sudah habis. Setiap hari bolak-balik kerbaunya disuruh merumput di situ. Tempatnya sampai tandas. Rumputnya tidak sempat tumbuh karena memang hanya disitulah Yudi berani mengembalakan kerbaunya. Paling-paling hanya diselingi mengembala di pinggir lapangan bola. Tapi di bulan Agustus seperti sekarang ini lapangan bola sering dipakai untuk pertandingan sepak bola antar desa. Lantas, mengembala di sana akan mengganggu penonton dan pemain bola yang sedang bertanding. Dan daripada nanti diusir panitia serta dimarahi orang-orang yang sedang nonton bola, maka lebih baik ia tidak mengembala di sana. Benar, begitulah kalau beternak kerbau di daerah pinggiran kota. Tidak banyak tempat untuk menggembalakan kerbau. Jangankan padang rumput yang luas, lapangan bola pun hanya terbatas di pinggir. Itu pun kalau sedang tidak ada pertandingan sepak bola. Namun daripada kerbaunya hanya jalan-jalan bolak-balik tidak bisa makan apa-apa, yang terkadang bahkan lari-lari tanpa tujuan karena bosan, lebih baik kerbaunya dikandangkan. Sebagai gantinya Yudi mencari rumput untuk menambah rumput perolehan ayahnya. Kalau biasanya sehari kerbaunya diberi jatah 2 keranjang rumput perolehan ayahnya, sekarang Yudi menambah 1 keranjang sebagai ganti menggembalakan kerbau. Tapi ini pun tidak mudah. Seperti hari ini, sudah hampir 1 jam Yudi jalan-jalan di sepanjang pematang sawah, tetapi keranjangnya tetap tidak mau turun dari pundaknya. Sabitnya pun tidak kunjung memakan rumput sementara matahari semakin condong ke barat. Hari semakin sore. Yudi pun jadi gelisah. Ia berpikir bagaimana ia akan membabatkan sapinya sedangkan lereng pematang di bawahnya sudah gundul. Iya, bekas sabitannya sepekan yang lalu kini belum tampak tumbuh menghijau lagi lantaran kemarau yang panjang. Semuanya nampak kering bagai tanah tandus. Singkat cerita, Yudi sampai di tepian jurang yang cukup curam. Di bawah jurang adalah sungai yang cukup seram di mata Yudi yang masih umur 10 tahun. Sementara di bagian atas sungai adalah kedung belanga yang cukup dalam dan luas. Tempat orang-orang dan orang tuanya biasanya memandikan kerbaunya. Ia sendiri tidak berani kalau harus memandikan kerbau sendirian di kedung yang tampak angker ini. Di bawah kedung belanga batu-batu besar berserakan di sela-sela gundukan tanah cadas.
Namun ketika memandang ke seberang sungai di lereng-lereng dan di atas jurang, rumput-rumput dan pohon-pohon pisang nampak tumbuh menghijau. Lantas, timbul keinginan di hati Yudi untuk menyeberangi sungai lalu menyabit rumput di seberang sungai. Namun, perasaan takut membebani Yudi yang membuat langkahnya maju mundur. Bagaimana tidak? Kedung Blanga memang terkenal angker dan kata orang di kedung ini ada onggi-onggi, hantu yang suka mengisap darah lewat ubun-ubun korbannya. Aku belum pernah menyabit rumput di seberang sana. Kalau aku lihat dari sini, kelihatannya si rumputnya masih banyak. Setidaknya daun-daun pisang yang ada di lereng-lereng itu bisa aku jadikan tambahan untuk memenuhi keranjangku. Tapi gimana ya? Selama ini aku belum pernah menyabit rumput di sana. Kata orang, seberang sungai itu mulai senja hari tempatnya angker. Banyak hantunya. Aku takut apalagi harus melewati Kedung Blanga, kata Yudi dalam hati. Ia bergidik, bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya kini meremang. Yudi, ia lantas teringat cerita Parjo. Katanya dia pernah melihat ada nenek-nenek sedang berjemur sembari mencari kutu di atas batu besar di tengah sungai pukul 12 siang. Rambut panjang yang melebihi pantatnya dibiarkan terurai awut-awutan menutupi mukanya. Menurutnya nenek-nenek itulah onggi-onggi penghuni Kedung Blanga. Onggi-onggi, kukunya tajam dan suka mengisap darah anak-anak lewat ubun-ubunnya. Dan orang yang dicucup ubun-ubunnya lalu diisap darahnya akan kelihatan tanda biru lebam di ubun-ubunnya itu. Yudi bahkan sering membayangkan kalau sedang mandi bersama teman-temannya di Kedung Blanga. Sedang senang-senangnya berenang, tahu-tahu ada rambut panjang melayang-layang di air. Dan dengan cepat menjerat kakinya atau kaki temannya, lalu dibawa masuk ke lubang yang ada di tepi dasar kadung. Dan disitulah ubun-ubunnya atau ubun-ubun temannya yang tertangkap dicucup, diisap darahnya oleh onggi-onggi. Percaya atau tidak, nyatanya Yudi sampai sekarang merasa takut kalau disuruh sendirian memandikan kerbonya di Kedung Blanga. Walaupun mungkin cerita itu hanya isapan jempol belaka cara Simbonya menakut-nakuti agar dirinya jangan berlama-lama berenang di Kedung Blanga. Tapi sudah terlanjur perasaan takut terhadap adanya makhluk lain penghuni Kedung Blanga terpatri dalam pikiran dan perasaannya. Yudi kini maju mundur antara terpaksa dan takut. Melihat keranjangnya yang masih kosong padahal saat ini sudah pukul 4 lebih. Lalu melihat rumput-rumput dan daun-daun pisang kelihatan hijau di lereng seberang, rasanya Yudi tidak sabar untuk segera melangkah ke seberang sungai. Namun, kalau ingat cerita-cerita orang tentang keangkeran Kedung Blanga dan daerah seberang sungai yang belum pernah didatanginya, perasaan takut mencekam hatinya. Menahan langkahnya. Namun di satu sisi, jika tidak ada rumput, nanti malam kerbonya akan berisik ribut karena kelaparan. Ingat Yud, ayahmu tentu akan memarahimu. Menggembala tidak mau, mencarikan rumput pun tidak bisa. Apa kamu tidak kasihan? Kerbomu sudah sejak sore tidak digembalakan, dan akan ditambah semalam lagi tidak diberi makan. Sudah, sekarang itu masih agak sore, belum senja. Cepat turun dan menyeberanglah. Tidak apa-apa kok, keranjangmu tentu akan lekas penuh. Bisik hatinya membujuk diri sendiri. Yudi masih diam termangu di atas lereng tepi sungai. Bayang-bayang dirinya semakin panjang. Nampak sinar matahari menguning tinggal hangatnya saja.
2 keranjang rumput perolehan ayah hanya cukup untuk makan kerbau pagi dan siang hari. Lalu malam ini kerbau akan dikasih makan apa? Aku saja kalau tidak makan malam perutku lapar rasanya seperti diiris-iris. Tentu begitu juga dengan kerbauku nanti malam. Kasihan kerbauku. Biarlah aku nekat. Aku akan menyeberangi sungai dan menyabit rumput di sana di atas jurang seberang. Kata hati Yudi, ia menguatkan tekadnya. Anak kecil itu menuruni lereng jurang yang dibuat jalan setapak berundak. Lalu turun ke sungai, melompat-lompat di atas batu-batu besar yang berserakan di antara tanah-tanah cadas. Dan sesampainya di seberang sungai, Yudi kemudian menaiki lereng jurang yang berupa jalan setapak berundak ditumbuhi gerumbul perdu yang seakan menyimpan misteri. Entah apa yang ada di dalam lubang yang tertutup lebatnya dedaunan berduri itu. Yang jelas Yudi kini menguatkan tekadnya untuk terus naik mencapai atas lereng yang ditumbuhi rumput-rumput dan pohon pisang. Singkat cerita, sesampainya dia di atas, tiba-tiba hidungnya dijejali bau seperti ketela rebus atau kentang rebus yang masih panas mengepul di atas belanga. Bulu kuduk Yudi tiba-tiba merinding. Perasaan takut kini menggerayangi hatinya. Apa ini bau uap ketela yang sedang direbus wewe? Tapi masa iya? Palingan ini hanya bau rumput. Tapi rumput apa ya yang baunya menyengat seperti ini? Apakah bau umbi akar rumput teki? Ataukah ini bau perdu mangsi-mangsian seperti tinta yang buahnya bulat kecil-kecil ungu itu? Peduli amat. Semoga bukan bau aneh-aneh dari alam lain. Semoga hanya bau biasa dari lingkungan alam. Yang penting sekarang aku segera menyambit rumput mumpung hari belum gelap, dan nanti malam kerbauku tidak kelaparan. Hibur Yudi dalam hatinya. Sesampainya di atas lereng, Yudi melihat persawahan yang berbentuk terasering. Rumput-rumput tumbuh di pematang dan lereng-lerengnya. Hal itu tentu membuat Yudi merasa senang. Tahu seperti ini mestinya sudah sejak siang tadi aku menyambit rumput di sini. Aku tidak perlu mondar-mandir di pematang bara sungai yang sudah tandas tidak ada rumputnya. Katanya menyesal. Yudi mulai menurunkan keranjangnya. Tetapi ketika tangannya akan mulai menyabit rumput di hadapannya, tiba-tiba ia melihat di sebelah sana di pematang teras berikutnya kelihatan rumput-rumput yang lebih tebal dan hijau. Lantas, Yudi pun mulai berpikir. Sekarang sudah sore. Kalau aku hanya menyambit rumput yang tidak begitu subur di sini, aku tidak akan segera dapat memenuhi keranjangku. Apalagi sebentar lagi senja tiba. Lebih baik aku naik sajalah. Aku menyabit rumput yang kelihatan lebih tebal di atas sana. Pikir Yudi dalam hati. Yudi, ia pun lalu naik ke pematang yang lebih tinggi. Jalanannya melingkar menurutkan pematang agar tidak merusak tanaman padi di petak itu. Dan sampainya dia di tempat yang dituju, Yudi kembali menurunkan keranjangnya. Namun, lagi-lagi sebelum sabitnya menyentuh rumput-rumput di hadapannya, matanya terlebih dahulu melihat gerumbul rumput-rumput yang hijau segar di lereng pematang yang lebih tinggi. Yudi bimbang. Mulai menyabit di sini atau naik lagi lebih atas yang rumputnya lebih subur dan akan lebih cepat memenuhi keranjangnya. Sementara matahari semakin merendah. Kalau naik lagi rumputnya subur, aku tidak harus sering berpindah dan keranjangnya akan cepat penuh. Kalau aku tetap di sini rumputnya tidak begitu subur, lama nanti keburu gelap.
Lebih baik naik sajalah. Cepat penuh, cepat pulang, pikir Yudi dalam hati. Yudi, ia lantas merangkak ke atas lereng menuju ke rumpul rumput yang kelihatan lebih subur. Memang jalanannya lebih sulit, tapi harapannya untuk lekas memenuhi keranjangnya lebih besar. Lantas, dengan susah payah pun Yudi kembali merangkak naik sementara keranjang masih di pundaknya. Kakinya menginjak tanah-tanah cadas, mendaki lereng pematang yang cukup tinggi dan terjal. Dan sesampainya di atas, ia lalu berjalan menuju ke gerumbul rerumputan yang tebal dan hijau serta segar. Sekarang, ia tidak bimbang lagi, karena disinilah bagian pematang yang rumputnya paling subur, hijau dan tebal, yang dapat diharapkan segera memenuhi keranjangnya. Maka, Yudi pun tidak ragu-ragu lagi untuk menurunkan keranjangnya dan mempersiapkan sabitnya. Benar, inilah tempat yang paling diidam-idamkannya sebagai penyabit rumput. Nampak gerumbul rumput itu ada di bawah, kira-kira 1 meter di lereng pematang. Yudi pun kemudian mencoba membabatkan sabitnya dari atas. Tidak kena. Jaraknya terlalu jauh. Meskipun ia merunduk, tetap saja ia tidak dapat mengenai gerumbul rumput idamannya yang ada di bawah itu. Bagaimana tidak? Pematang ini memang tinggi. Lerengnya tidak lurus 90 derajat, tapi ada bagian-bagian agak miring yang ditumbuhi banyak rumput tebal. Kaki pun bahkan bisa menginjak ke situ. Tapi menurut perhitungannya, kalau kaki menginjak ke bagian yang miring lalu tangan kanannya membabatkan sabit ke rumput, keseimbangan tubuhnya bisa goyah. Bisa-bisa ia akan jatuh terjungkal ke bawah. Maka ia perlu pegangan. Untung saja Yudi melihat ada pohon pisang di dekat situ. Maka ketika kaki Yudi sudah turun menginjak bagian lereng yang miring, tangan kirinya segera berpegangan pohon pisang. Sementara tangan kanannya siap-siap membabatkan sabit ke gerumbul yang subur dan tebal. Namun alangkah terkejutnya hati Yudi. Belum sampai ia membabatkan sabitnya ke rumput tebal yang menjadi idam-idamannya, tiba-tiba matanya menatap 2 ekor ular sedang bertaut jalin-menjalin di dalam gerumbul rerumputan yang akan dibabatnya itu. Dan agaknya ular-ular itu sedang kawin. Nampak juga 2 kepalanya berdiri menantang menghadap ke atas. Sontak Yudi pun geragapan ketakutan. Ia akan membabatkan sabitnya ke leher ular yang telah mengganggunya. Namun ia urungkan, karena ada rasa kasihan bercampur takut. Ia berpikir ular-ular di sana tidak sengaja mengganggunya. Bahkan mungkin justru dirinya lah yang telah mengganggu ular-ular itu. Dan kalau dibabat satu, jangan-jangan nanti yang satunya bergerak melinting mematu kakinya. Bisa juga kepala ular yang sudah lepas dari badannya itu justru melesat mengejar dirinya yang sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Entah karena takut kalau ular itu sampai memangkut kakinya, atau entah karena apa, atau refleks saja untuk membela diri, sekedar menyingkirkan bahaya yang datang menghadang. Tiba-tiba tanpa sadar sabitnya sudah mencungkil ular-ular yang sedang memadu kasih itu. Namun karena Yudi anak kecil, tenaganya juga kecil, cungkilan sabitnya tidak cukup menjatuhkan 2 ekor ular itu bersama-sama ke bawah lereng pematang. Cungkilannya hanya bisa melepaskan jalinan kedua ular yang sedang kawin itu. Karena terkejut kawinan ular itu lepas, yang satu kena cungkil jatuh cepat ke bawah. Ia lalu masuk ke lubang di bawah tanah cadas yang tadi dipakai Yudi untuk naik, yang tentunya nanti juga akan dipakai untuk turun kembali kalau akan pulang.
Sementara yang lainnya, setelah matanya memandang tajam penuh ancaman dan dendam seolah memotret wajah Yudi dalam ingatannya berlalu pelan naik ke atas pematang, masuk ke gerumbul rerumputan yang ada di pinggir pematang. Mungkin ia mencari teman-temannya untuk mengepung Yudi yang telah mengganggu dirinya yang sedang menjalankan tugas suci untuk melestarikan kelangsungan keturunannya. Kini, Yudi pun ketakutan. Ia merasa 2 ekor ular itu dendam kepadanya. Ia pun segera beranjak menjauhi lereng itu, juga menjauhi gerumbul lain yang baru saja dimasuki ular yang terpisah dari pasangannya itu. Lantas Yudi pun bingung akan menyabit rumput kemana lagi. Dalam angan-angannya semua gerumbul perdu dan rerumputan yang ada di situ selalu ada ular yang menghadangnya. Dalam bayangannya mulut-mulut ular itu terbuka menyiagakan gigi dan taring berbisa, siap untuk memanggutnya. Yudi semakin ketakutan. Ia kemudian berpindah menjauhi setiap gerumbul dan rumput tebal. Namun lagi-lagi ia ketakutan. Jangan-jangan rumput yang diinjangnya juga jadi sarang persembunyian ular-ular yang dendam siap mematuk kakinya yang tanpa sepatu itu. Yudi pun kemudian cepat-cepat berlari meninggalkan tempat itu sejauh-jauhnya. Yudi berlari mencari tempat yang lebih terang, yang tidak ditumbuhi rerumputan yang mengandung misteri. Yudi, ia berjalan semakin menjauh. Yang dipikirnya kini hanya satu, bagaimana caranya jauh dari tempat dirinya bertemu dengan ular yang sedang kawin tadi. Sementara kewajiban mencari rumput untuk persediaan makan kerbaunya kini terlupakan. Namun, semakin jauh Yudi menjauhi tempat ia bertemu dengan ular yang sedang kawin, alam tidak semakin jelas dan menjanjikan keselamatan. Bahkan, suasana semakin remang-remang karena matahari semakin merendah menyentuh tanah, masuk ke dalam perkampungan penduduk non jauh di barat sana. Dan benar, sebentar lagi gelap merajai, matahari akan tertidur di peristirahatannya. Singkat cerita, setelah jauh Yudi ingat lagi pada kewajibannya mencari rumput untuk kerbaunya. Namun suasana sudah semakin gelap. Dalam keadaan terang saja ia tidak berani membabatkan sabitnya ke rerumputan karena takut kalau tiba-tiba ada ular menghadang di balik tebalnya rerumputan, apalagi sekarang malam sudah menjelang. Ia berpikir, bagaimana dirinya bisa menghindar kalau ada ular yang akan memagutnya. Namun kalau tidak menyabit rumput malam ini, bagaimana nanti kerbaunya? Lalu mana juga tanggung jawabnya? Apalagi seharian ini tidak ada yang dikerjakan untuk kerbaunya kecuali memberi minum dengan air sumur menggunakan ember. Ini semua gara-gara aku tidak mensyukuri rezeki yang aku terima. Mestinya aku sudah bersyukur dan mulai bekerja menyabit rumput di bawah. Kenapa aku selalu tergoda untuk mencari rumput yang lebih hijau, lebih subur dan lebih tebal yang ada di tempat yang lebih jauh? Sementara di hadapanku sudah jelas-jelas tersedia yang aku butuhkan. Lalu, sekarang bagaimana pulangku? Jalannya lewat mana? Lewat jalan aku naik tadi. Aku takut ular yang tadi aku cukil akan mematuk kakiku dari dalam lubang persembunyiannya. Belum nanti kalau Onggo Inggi menghadang jalanku, menarikku masuk ke dalam kedung lalu mencucup ubun-ubunku. Mau lewat jalan lain aku tidak tahu. Aku belum pernah menyeberang sampai ke sini. Aduh, bagaimana ini? Suasana semakin gelap dan sepi lagi. Batin Yudi.
Yudi kini mulai menangis ketakutan. Ia memandang ke bawah di antara goyangan daun-daun pisang tertiup angin. Yudi, ia merasa dari kiri kanan muncul beribu-ribu ular berseliweran dengan mulut menganga siap mematuknya. Dan di antara ular-ular yang banyak sekali itu, Yudi merasa ada sepasang ular dengan kepala manusia laki-laki dan perempuan berwajah tampan dan cantik. Namun, kedua makhluk siluman itu mempunyai taring yang panjang dan tajam, serta selalu meneteskan bisa lewat ujung-ujung taringnya. Apakah itu yang bernama Raja dan Ratu Ular Blorong? Tanya Yudi dalam hati. Kemudian dalam perasaan Yudi dari arah bawah, terdengar suara air berkecipak-kecibung seperti suara kendang. Astaga, suara apa itu? Apa itu suara Nini Onggi-Onggi sedang mandi di tengah kebun? Kalau begitu aku tidak akan pulang turun ke bawah lewat Kedung Blanga. Aku takut. Tapi aku lalu harus lewat mana? Kanan kiri bawah semua sudah dijaga para siluman. Ribuan ular siluman dan Nini Onggi-Onggi. Sekarang tinggal naik ke atas lagi yang tidak dijaga siluman. Tapi naik ke atas itu ke arah mana? Apa di sana ada jalan menuju ke rumah meski harus memutar? Lalu siapa yang menjamin kalau di sana tidak dijaga sebangsa dedemit? Hantu, banaspati, gunung pringis, pocongan dan sebagainya. Kata Yudi dalam hati. Ia sangat ketakutan. Badannya menggigil karena kedinginan dan ketakutan. Sementara kuduknya merinding, bulu-bulunya berdiri. Tubuhnya juga gemetar. Sedangkan pemandangan alam sekeliling terlihat semakin seram dan menakutkan penuh misteri. Yudi menangis terseduh perlahan. Hanya perlahan. Ia khawatir kalau para siluman itu mendengar dan tahu keberadaannya, mereka akan datang mengeroyoknya, menggigit, mematuknya, mengisap darahnya dan memakan tubuhnya. Hingga di tengah rasa takut yang memuncak, tiba-tiba Yudi ingat kepada Sang Pencipta dan memelihara alam semesta. Yudi ingat kalau dirinya mempunyai pelindung, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka, ia pun lantas berdoa. Yudi lalu ingat cara-cara yang telah diajarkan Ustadz yang mengajar ngaji di surau untuk mengusir jin jahat dan ular. Ia pun kemudian membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ayat kursi, doa selamat dan doa Nabi Nuh untuk menghindarkan diri dari gangguan ular berbisa. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba dari arah barat di seberang sungai terlihat banyak obor menyala berpencaran. Di antara obor-obor itu terlihat beberapa lampu senter yang mampu menyinari sampai jarak beberapa ratus meter. Juga terdengar suara bunyi-bunyian tabuhan seadanya sejak dari suara seng bekas, piring, panci, kentongan sampai bandi atau gong kecil yang dipukul sekenanya asal ramai. Nampak juga orang-orang sedang mencari sesuatu di antara semak, kerumbul dan pepohonan. Tidak menemukan yang dicari di sebelah barat sungai, mereka kini mulai beramai-ramai turun ke sungai lalu naik ke timur sungai. Terdengar suara berteriak-teriak mencari Yudi yang tidak kunjung pulang malam itu. Mereka kini semakin dekat ke arah Yudi yang menunggu kedinginan. Sementara Yudi, ia menyambut dengan berteriak-teriak mengabarkan keberadaannya. Namun dingin dan lapar menenggelamkan suaranya, yang akhirnya membuat Yudi terjatuh tergeletak di atas pematang sawah tidak sadarkan diri. Begitulah. Entah apa yang dilihat Yudi itu hanya sekedar sugestinya,
Atau mereka benar-benar telah menampakkan dirinya kepada Yudi? Yang jelas, mereka memang ada. Bukan cuman ada, mereka ada di mana-mana. Bisa saja ada di kantor, di stasiun kereta, di mobilmu, atau bahkan di kamarmu sedang mengamatimu dari tempat yang tidak terlihat olehmu.